Ya, nama saya Angga Permana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pasal 31 Konvensi Wina 1969. Pada dasarnya, pasal 31 Konvensi Wina 1969 ini menjelaskan mengenai aturan umum interpretasi. Sebelumnya, saya akan bacakan dulu pasalnya. Pada ayat 1, pasal 31, suatu perjanjian diinterpretasikan dalam itikat baik atau good faith sesuai dengan pengertian lazim diberikan pada istilah-istilah dari perjanjian dalam konteks dan dipandang dari maksud dan tujuannya. Pada ayat 2, konteks untuk maksud interpretasi suatu perjanjian mencakup tambahan pada teks termasuk preamble dan lampiran-lampiran. Pada ayat 2 huruf A, setiap persetujuan berkenaan dengan perjanjian yang dibuat antara semua pihak berkaitan dengan penutupan perjanjian. Pada ayat 2 huruf B, setiap instrumen yang dibuat oleh satu atau lebih pihak berkenaan dengan penutupan perjanjian dan diterima oleh pihak-pihak lain sebagai suatu instrumen yang berhubungan dengan perjanjian. Pada ayat 3 harus diperhatikan bersama-sama dengan konteks. Huruf A, setiap persetujuan antara pihak-pihak mengenai interpretasi perjanjian atau aplikasi ketentuannya. Pada huruf B, setiap praktek kemudian dalam penerapan perjanjian yang membentuk suatu persetujuan antara pihak-pihak mengenai interpretasinya. Dan huruf C, setiap ketentuan hukum internasional yang relevan dapat dipakai dalam hubungan antara pihak-pihak. Pada ayat 4, suatu pengertian khusus dapat diberikan pada suatu istilah jika para pihak menetapkan maksudnya demikian. Aturan mengenai interpretasi ini dijabarkan dalam pasal 31 dan 32 dalam Konvensi Wina 1969. Jadi, kedua pasal ini harus dibaca dalam satu kesatuan sehingga dapat dimengerti makna atau maksud dari pasal tersebut. Kedua pasal ini sudah dianggap sebagai kebiasaan internasional mulai dari sebelum tahun 1969 dan mengikat semua. Hal ini juga diakui oleh pengadilan-pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional, Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia, dan sebagainya. Pasal 31 Konvensi Wina tahun 1969 menyatakan bahwa suatu perjanjian ditafsirkan dengan itikat baik sesuai dengan pengertian yang lazim diberikan terhadap istilah-istilah dari perjanjian sesuai konteksnya dan berdasarkan maksud dari tujuan perjanjian tersebut. Atau pasal ini juga bisa disebut sebagai aturan umum penafsiran atau general rule of interpretation dalam bentuk tunggal, yang berarti hanya ada satu aturan. Pada dasarnya ada hal yang harus dipertimbangkan, yaitu teks, konteks, serta maksud dan tujuan. Aturan ini pada dasarnya berfokus pada pendekatan tekstual. Pasal ini juga merupakan penggabungan tiga asas menjadi satu, yaitu asas itikat baik, yaitu berasal dari aturan Pacta Sunt Servanda dalam pasal 26 Konvensi Wina tahun 1969, asas bahwa penafsiran yang harus mengacu pada makna teks yang lazim dan bukan makna khusus, serta asas bahwa makna lazim yang diberikan juga harus mempertimbangkan konteks antara maksud dan tujuan dari suatu perjanjian. Makna yang lazim diberikan sendiri bukan berarti bahwa makna tersebut harus sesuai dengan pemahaman awam, tetapi pemahaman yang lazim antara orang yang cukup tahu soal istilah yang bersangkutan. Ya, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.